melalui siaran kami di channel YouTube dan Facebook dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat sore yang berbahagia ini di tanggal 22 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2020. Alhamdulillah kami dapat bertemu kembali dalam kajian online Tarbiyah Sunnah dan insyaallah di setiap Jumat sore kita akan bersama-sama membahas atau menyimak bahasan kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Adapun tema yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz yaitu tentang keluarnya Dajjal. Di sesi tanya jawab nanti antum dapat bertanya langsung melalui line telepon di nomor 022868662637 atau melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad di sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan kepada Al-Ustaz kami persilakan falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja Cilengsi, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Bogor, Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio 1 Lombok, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Darul Iman Padang, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Asil TV, pemirsa Surau TV, pemirsa Sahabat Muslim TV, Ringgau TV, dan beberapa TV atau radio lain atau yang ikut menyiarkan melalui media sosial di akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab tentang Tauhid. Kita sedang bahas rukun iman dan kita sedang bahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Di antaranya adalah beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Ada dua jenis tanda. Tanda kecil, ada 3 macam yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, yang sudah terjadi dan masih terjadi, dan yang belum terjadi tapi akan terjadi. Tiga-tiganya sudah kita bahas. Yang kedua, tanda besar. Tanda besar yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang tanda besar yang kedua adalah khurujud Dajjal. Keluarnya Dajjal. Dajjal diberi gelar Al-Masih. Al-Masihud Dajjalul Fatinul Kadzab, Masihud Dhalalah. Al-Masih itu artinya dengan makna Al-Mamsuh. Isim fa'il dengan makna isim maf'ul seperti rajim bagi setan dengan makna Al-Marjum. Ar-Rajim maknanya Al-Marjum, yang dilaknat. Al-Masih maknanya Al-Mamsuh, artinya yang dihapus. Karena salah satu matanya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, na'udzubillahi min fitnatih. Dan seluruh nabi itu sudah mengingatkan umat-umatnya tentang bahaya Dajjal. Mereka itu menjelaskan sifat-sifat Dajjal dan berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Seluruh nabi. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberikan penjelasan dan informasi yang lebih banyak, lebih gamblang, lebih lengkap, sehingga ciri-ciri Dajjal itu tidak lagi tersembunyi bagi setiap orang yang mendengarnya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an,
annahu sayakhruj min Khurasan, bahwa Dajjal ini akan keluar dari daerah Khurasan. Sekarang ini Khurasan itu mencakup beberapa negara, yang terbesarlah Iran. Iran, kemudian Uzbekistan, termasuk Afghanistan dan negeri sekelilingnya. Dari daerah sanalah Dajjal akan keluar, dan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas, yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan alaihim tayyalisah. Kata Nabi SAW, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asbahan. Semuanya itu memakai jubah yang khas. Dan disebut dengan sebutan Al-Masih karena salah satu di antara matanya terhapus. Ini makna yang pertama. Kedua, li'annahu yamsahul ard, karena dia akan menyentuh seluruh dunia, artinya menguasainya. Secara bahasa, Dajjal berasal dari kata Dajjala, yang artinya adalah khalata wa mawwaha, tukang mencampur aduk, memanipulasi, pendusta besar. Dan disebut Dajjal dengan wazan fa'al karena seutama-utama, sesempurna-sempurna, segamblang-gamblang mubalaghah, artinya yang sangat banyak kedustaan dan manipulasinya. Dan Dajjal ini akan keluar bersamaan pada zaman munculnya Imam Mahdi rahimahullahu ta'ala. Nah, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, thumma yu'dhinu lahu ay Dajjal fil khuruj, thumma yu'dhanu lahu fil khuruj fi akhir zaman. Yadharu awalan fi surati malik minal muluk al-jababirah, thumma yad'in nubuwah, thumma yad'in rububiyah. Fayatba'uhu ala dhalikal jahalah min bani Adam wa tugham minar ru'a wal awam wa yukhalifuhu wa yaruddu alaihi man hadahu Allah min ibadihi salihin wa hizbillahil muttaqin. Kata Imam Ibnu Katsir, kemudian Nabi SAW menerangkan tentang Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Pertama kali muncul dalam bentuk seorang raja di antara raja-raja yang diktator. Raja yang keji, yang bengis, yang kejam. Kemudian dia mengklaim nubuwah, mengaku-ngaku nabi. Setelah itu mengaku-ngaku sebagai Rabb yang harus disembah. Maka Dajjal ini diikuti oleh orang-orang bodoh dari kalangan Bani Adam, orang-orang awam, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tapi diingkari dan dibantah oleh orang-orang yang Allah berikan hidayah. Dari kalangan orang-orang yang soleh, Hizbullahil Muttaqin, golongan Allah yang bertakwa. Lalu mulailah si Dajjal ini mengembangkan sayapnya. Ya, punya sayap tapi ini peribahasa saja. Mengembangkan kekuasaannya, negeri demi negeri, benteng demi benteng, wilayah demi wilayah, desa demi desa ditaklukkan. Sehingga tidak ada satupun negeri di alam dunia ini kecuali diinjak oleh Dajjal dan dikuasai, kecuali Mekah dan Madinah. Syaitan atau Dajjal tidak bisa memasukinya. Tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Karena kedua kota ini dijaga oleh para malaikat yang menghunus pedang-pedang mereka. Yang menghalau Dajjal untuk bisa masuk ke kedua kota ini. Adapun waktu hidupnya Dajjal sejak munculnya sampai dia mati cuma 40 hari. Tapi hari pertama panjangnya sama dengan 1 tahun dan ini dengan makna yang hakiki.
Hari yang kedua kemunculan Dajjal, panjang satu hari itu sama dengan 1 bulan. Hari ketiganya panjangnya sama dengan 1 pekan. Hari keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari normal seperti di zaman kita sekarang. Otomatis dari segi waktu Dajjal ini hidup 1 tahun, 2 bulan, 15 hari totalnya, ya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan banyak keluarbiasaan pada diri Dajjal. Orang sekarang menyebutnya kesaktian atau kedikjayaan. Dengan semua kelebihannya dia menyesatkan banyak orang, banyak manusia. Tapi orang-orang mukmin yang memiliki keimanan yang teguh tetap tegar, tidak terfitnah, bahkan bertambah keimanan mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Di antara keluarbiasaan yang Allah berikan kepada Dajjal adalah Dajjal itu bisa memerintahkan langit untuk menahan curah hujan atau menurunkan hujannya. Bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ataukah tidak. Bisa memerintahkan binatang-binatang ternak untuk menghasilkan susu ataupun tidak. Bisa membunuh orang kemudian dihidupkan kembali. Jadi keluarbiasaannya itu lebih dahsyat daripada sihir atau ilmu perdukunan yang pernah ada. Makanya banyak yang mempercayai ketika dia mengklaim diri sebagai Rabb yang harus disembah. Kapan berakhirnya fitnah Dajjal? Berakhirnya ketika Nabiullah Isa Al-Masih turun ke muka bumi untuk memburu Dajjal ini. Turunnya pada waktu kaum muslimin yang saat itu dipimpin oleh Imam Mahdi mau melakukan sholat. Kemudian ketika turun, Nabi Isa disuruh untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak, kemudian disuruhlah Imam Mahdi untuk menjadi imam. Dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Berkumpullah kaum mukminin di sekitar Nabiullah Isa. Mereka mengerumuni Nabi Isa dan berjejer di belakangnya untuk menghadapi Dajjal laknatullahi alaih. Kemudian begitu beres sholat subuh, Nabiullah Isa menyuruh untuk membuka pintu gerbang yang saat itu ditutup untuk melindungkan diri dari serbuan Dajjal dan bala tentaranya. Sebagian ulama menyatakan mereka berkumpul di Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa itu sekarang sebuah areal yang kira-kira 14.000 hektar yang kemudian dibenteng dengan benteng yang amat sangat kuat, kokoh dan ada gerbangnya. Di sanalah mereka berlindung. Begitu dibuka pintu gerbang, kelihatan Dajjal dengan bala tentaranya di luar. Begitu Dajjal laknatullahi alaih melihat Nabiullah Isa alaih salatu wassalam, maka tubuhnya meleleh ibarat melelehnya garam ketika terkena air. Akhirnya kabur dia, lari sejauh-jauhnya, dikejar oleh Nabiullah Isa alaih salatu wassalam, sampai tiba di suatu tempat yang namanya Babul Lud, pintu Lud. Di sana dia tidak bisa menghindar lagi, tidak bisa lari lagi. Lalu ditombak dengan tombak pendek oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Isa berkata, innali fika dharbatan lan tafutani. Sesungguhnya aku memiliki satu tusukan untukmu yang tidak akan meleset. Lalu ditusuklah dengan tombak pedang pendek tersebut dan Dajjal tidak bisa menghindar, kemudian mati dalam keadaan demikian. Jadi ini semua menunjukkan bahwa Dajjal itu makhluk biasa yang tidak layak untuk mengklaim diri sebagai Tuhan yang disembah.
Karena mati dengan darah yang berhamburan terlihat oleh semua orang yang ada di sana, termasuk para pengikutnya. Ya, ini ditunjukkan oleh banyak dalil yang sahih sampai-sampai derajat hadis-hadis tentang Dajjal ini mencapai mutawatir maknawi. Hadisnya banyak, banyak yang sahih, walaupun ada beberapa hadis yang dhaif, tapi banyak yang sahih dan hasan, sehingga saking banyaknya jalur periwayatan tentang hadis Dajjal ini dengan lafaz yang beragam dengan satu tema, yaitu tentang Dajjal, menjadikan hadis-hadis tentang Dajjal dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang mutawatir maknawi. Imam Ibnu Katsir menjelaskan hal ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang menunjukkan bahwa Dajjal dengan fitnahnya ini merupakan sesuatu yang luar biasa karena keluar biasaan yang Allah berikan. Seperti yang tadi sudah disinggung, Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau tidak. Bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Dan apabila juga bisa memerintahkan binatang-binatang ternak untuk menggemuk atau mengurus untuk menghasilkan daging, susu ataukah tidak. Dan Dajjal ini ketika ada orang-orang yang mengikutinya, maka diberi balasan oleh Dajjal kepada pengikut setianya. Disuburkanlah ladang-ladang mereka, digemukkanlah ternak-ternak mereka, dicurahilah mereka dengan hujan yang cukup. Adapun kelompok yang menolak ketuhanan dirinya, sebaliknya, oleh Dajjal dibikin sengsara. Oleh Dajjal dibikin paceklik, seluruh ladangnya kering dan mati. Seluruh ternak-ternak yang dimilikinya juga mati. Harta-harta mereka juga musnah, hilang. Dan ladang-ladang mereka semuanya tak berbuah, bahkan gersang. Dan Dajjal ini bisa merintahkan tanah untuk mengeluarkan harta simpanannya, kemudian Dajjal berjalan diikuti oleh harta tersebut. Tak ubahnya seperti sekelompok lebah mengikuti ratunya. Semuanya itu merupakan ujian yang dahsyat dari Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin di akhir zaman. Orang-orang yang lemah iman tentu saja akan tergoda, tergiur, dan menjadi pengikut setia Dajjal laknatullahi alaih. Sekalipun demikian, Dajjal adalah makhluk yang hina dan rendah di sisi Allah, yang banyak mengandung aib secara zahir ataupun secara batin. Adapun secara zahir, Dajjal ini picek sebelah matanya. Yang kedua, bentuk tubuhnya juga gempal. Yang ketiga, si kedua kakinya itu singkang. Dua lututnya itu saling menjauh satu sama lain. Ketika berjalan tidak enak dipandang. Yang seperti itu, sekalipun dia memiliki banyak kesaktian, itu merupakan aib bagi Dajjal. Bentuk tubuhnya dan cara berjalannya. Di antara kedua matanya tertulis huruf tulisan kafir yang terbaca baik oleh orang yang bisa membaca ataupun yang buta huruf. Oleh karena itulah maka fitnah Dajjal merupakan sebesar-besar fitnah yang pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia. Tidak ada yang bisa selamat dari fitnah tersebut kecuali orang-orang yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa. Saking bahayanya fitnah Dajjal ini, sampai-sampai seluruh nabi mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling dahsyat untuk memberi peringatan umatnya dari bahaya Dajjal ini. Dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, Innahu lam yakun nabiyyun ba'da Nuh illa waqad anzara ad-dajjal qaumah wa inni unzirkumuh
Kata Nabi SAW, tak ada seorang pun Nabi setelah Nuh, kecuali semua Nabi itu mengingatkan umatnya dari Dajjal. Mengingatkan kaumnya. Dan aku pun memperingatkan kalian dari Dajjal ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Lalu Nabi SAW pun memerintahkan umatnya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal setiap hari. Minimal 9 kali dalam sehari semalam. Di dalam sholat. Yaitu pada waktu tasyahud. Baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Rata-rata kan 2 kali tasyahud kecuali sholat subuh. Kalau sholat subuh hanya 1 kali tasyahud. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir, falyata'awwadz billahi min arba'in. Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masihid dajjal." Apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai berdoa tasyahud akhir sebelum salam, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari fitnah atau keburukan al-masihid dajjal. Di sini riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dalam kitab Sunan, dalam kitab Musnad Ahmad dan Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Pertama dari azab jahannam. Kedua dari azab kubur. Yang ketiganya dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup ya bencana, corona itu termasuk fitnah hidup. Termasuk semua jenis fitnah selama kita hidup. Fitnah mati maknanya adalah menjelang kematian. Ketika sakaratul maut, di sana ada fitnah yang luar biasa besar. Syaitan datang untuk menyesatkan orang ini di akhir hayatnya. Dan juga berlindung dari fitnah Dajjal. Dan hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal adalah hadis yang mutawatir, maknawi, yang isinya beragam. Ada isinya menerangkan sifat-sifat fisik Dajjal. Ada yang isinya menjelaskan tentang fitnah Dajjal atau perintah untuk beristi'adzah atau minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dan sudah menjadi ijma' di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang akan keluarnya Dajjal di akhir zaman. Dan mereka, para ulama itu menerangkan keluarnya Dajjal di dalam bab akidah, pembahasan akidah. Karena ini menyangkut perkara gaib. Perkara yang belum terjadi tapi nanti akan terjadi dan ini menyangkut gaib. Hanya iman yang bisa menerimanya. Adapun orang yang selalu menimbang segala sesuatu dengan akal, sehebat apapun penjelasan Quran dan hadis, kalau tidak masuk akal mereka bisa ditolak. Kalau ayat ditakwil, kalau hadis sesahih apapun ditolak. Sehingga banyak juga kaum muslimin yang menolak adanya Dajjal. Padahal ini termasuk bagian dari akidah kaum muslimin. Maka siapa yang mengingkari keluarnya Dajjal, padahal sudah diterangkan dalam banyak hadis yang sahih sampai mencapai derajat mutawatir maknawi, orang ini telah menyimpang dari nas-nas hadis yang mutawatir itu dan telah menyimpang dari apa yang menjadi ijma' para ulama Ahlus Sunnah. Tidak ada di kalangan kaum muslimin yang mengingkari keluarnya Dajjal kecuali orang-orang yang menyimpang akidahnya dari kalangan Khawarij, Jahmiyah, dan sebagian Mu'tazilah. Umumnya Mu'tazilah menolak karena tidak masuk akal mereka bagaimana Dajjal bisa merintahkan langit ataupun bumi. Bagaimana Dajjal ini bisa hidup dengan dalam waktu yang ribuan tahun dan muncul di akhir zaman.
Bagaimana Dajjal ini sehari umpamanya hari pertama munculnya bisa lamanya sama dengan setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga sepekan. Nggak masuk akal mereka, walaupun hadisnya sahih maka mereka tolak. Atau ditakwil. Akhirnya apa? Lahir pemahaman mereka mengakui Dajjal, tapi Dajjal ini bukan makhluk. Dikotak-katik ini dalil dengan akalnya, lalu lahir kesimpulan, oh Dajjal itu Yahudi. Kalau memang Dajjal Yahudi nggak perlu diterangkan keluar di akhir zaman. Yahudi mah di zaman Nabi juga sudah ada. Dikotak-katik lagi, oh Dajjal itu Amerika. Kalau memang Dajjal itu Amerika, coba Amerika sudah berapa ratus tahun berdiri. Dajjal cuma 40 hari. Dan nggak perlu dijelaskan di akhir zaman. Ya, Amerika nggak seberapa fitnahnya dibanding Dajjal. Memang dahsyat fitnahnya, tapi nggak ada apa-apa yang dibanding Dajjal nanti. Diutak-atik lagi, atik lagi. Oh, Dajjal itu konsep hidup yang hanya mementingkan urusan dunia tanpa berpikir akhirat. Jadi sebelah matanya itu simbol konsep hidup yang terlalu materialistis, terlalu duniawi oriented, tanpa berpikir akhirat. Kalau begitu, tanpa harus diterangkan di akhir zaman, tanpa harus dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan fitnah seperti itu sudah ribuan tahun sejak zaman Nabi sampai sekarang juga terus berlangsung, sedangkan Dajjal cuma 40 hari. Jadi semakin mendalam peran otak di dalam menolak hadis ini dan dalam memahami dengan pemahaman yang majazi, yang kiasi, semakin bertolak belakang dengan nas, ya. Oleh karena itulah maka Dajjal adalah makhluk yang hakiki, yang sebenarnya, dan sudah ada sejak zaman Nabi alaihissalam, sekarang masih terbelenggu dan kelak di akhir zaman baru keluar. Keberadaan Dajjal sudah ada, itu terkorek dari hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Tamim Ad-Dari ini seorang pelaut. Dia melaut dengan awak kapalnya, kemudian terombang-ambingkan oleh gelombang, kemudian terhempas di sebuah pulau. Di sanalah dia menemukan Dajjal. Masih dalam kondisi terbelenggu. Seusai pertemuannya dengan Dajjal, pulang ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW, lalu dikabarkan, lalu Nabi membenarkan. Seandainya tidak ada pembenaran dari Nabi SAW, niscaya kita tidak akan mempercayai cerita Tamim Ad-Dari ini. Tapi karena ada pembenaran dari Nabi SAW, maka wajib kita untuk meyakininya. Ya. Oleh karena itu berkata Shalih Al-Fauzan hafizahullah, walam yunkir khurujahu illa ba'dul mubtadi'ah kal khawarij wal jahmiyah wa ba'dul mu'tazilah. Wa'badul kuttabil mu'assirin al-muntasibina ilal ilm walam ya'tamidu ala hujjatin yadfa'una bihan nusus al-mutawatirah siwa uqulihim wa ahwaihim mithla haula la ibrata bihim wala biuqulihim. Tidak ada yang mengingkari keluarnya Dajjal kecuali sebagian ahlul bid'ah dari kalangan Khawarij dan Jahmiyah dan sebagian Mu'tazilah. Dan beberapa penulis kontemporer yang menisbatkan diri kepada ilmu. Tapi mereka tidak bersandar kepada hujah-hujah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang didasarkan kepada nas-nas yang mutawatir, kecuali hanya berdasarkan akal dan hawa nafsu mereka. Mereka yang mengingkari Dajjal dengan akalnya itu nggak perlu untuk dianggap, termasuk juga pendapat-pendapatnya. Yang wajib bagi seorang muslim adalah beriman kepada semua keterangan yang sahih dari Allah dan Rasul-Nya. Meyakini apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sahih tersebut. Dan tidak boleh kita termasuk orang yang diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Yunus ayat 39. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmih.
walamma ya'tihim ta'wiluh. Kata Allah, mereka itu mendustakan perkara-perkara yang ilmu mereka nggak sampai. Belum sampai ilmu itu kepada mereka, ya, belum sampai penjelasannya, lalu mereka dustakan. Hadis-hadis tentang Dajjal sampai, tapi pemahaman mereka yang belum sampai memahami secara benar. Karena akalnya, bukan dengan ilmunya. Karena tidak berilmu. Akalnya yang berperan. Seringkali saya jelaskan, akal ini bukan alat untuk memahami apapun. Akal ini hanyalah wadah dari ilmu. Alat untuk memahami apapun itu ilmu. Coba umpamanya kita berakal. Tapi akal kita tidak diisi oleh ilmu sains, ilmu IT, tentang informasi teknologi, terus HP kita rusak, laptop kita rusak, internet kita rusak, kita punya akal. Bisa nggak kita memperbaiki? Tidak. Bisa nggak kita menerangkan kenapa HP ini bisa dijadikan alat komunikasi dengan orang yang jauh? Akal kita ada, punya akal. Bisa nggak akal kita menerangkan? Nggak bisa. Maka akal bukan alat. Alatnya apa? Alatnya itu ilmu, pengetahuan tentang IT tersebut. Mobil kita rusak. Kita punya akal. Kita nggak ngerti mesin. Akal kita kosong dari ilmu tentang mesin. Akal kita langsung bisa digunakan? Tidak. Ya. Akhirnya kita bawa ke bengkel. Di sana ada ahlinya montir. Dia punya akal. Tapi akalnya diisi oleh ilmu mesin. Tidak hanya teori, juga praktek. Bisa memperbaiki. Bayangkan urusan dunia saja akal nggak bisa. Apalagi urusan agama. Quran diotak-atik, hadis diotak-atik dengan akal. Akal bukan alatnya. Alat memahami Al-Quran itu ilmu tafsir Al-Quran. Alat memahami hadis ya ilmu hadis. Isikan ilmu itu ke dalam akal baru bisa memahami. Bukan dengan akal tapi dengan ilmu yang ada di akalnya. Kalau akal kita kosong dari semua itu nggak bisa, akan hancur. Sebagaimana hancurnya mobil yang rusak, kita nggak ngerti mesin, kita punya akal, kita bongkar sendiri. Kita ambil kunci pas, ya, kita ambil tang, kita ambil semua alat yang dibutuhkan, bongkar. Bongkarnya bisa, ya nggak bisa masangnya lagi. Kalau tak bisa dipasang, tambah parah, nggak akan bunyi itu mobil. Akal kita yang berperan, tapi bukan ilmu. Itu tentang duniawi, apalagi tentang agama, ya. Fahami Al-Quran dengan alatnya. Apa alatnya? Ilmu tafsir Al-Quran. Fahami hadis dengan alatnya. Apa alatnya? Bukan akal, tapi ilmu. Akal kita isi dulu dengan ilmu tersebut. Maka akal yang kosong dari ilmu lalu mendustakan apa yang tidak difahaminya. Allah menyatakan bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Mereka itu mendustakan apa-apa yang mereka belum sampai ilmunya kepada mereka, walamma ya'tihim ta'wiluh, dan belum sampai penjelasan yang benar kepada mereka. Karena salah satu kandungan dari iman kepada Allah dan Rasulnya adalah taslim, pasrah, tunduk patuh kepada keterangan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Bukan mengutak-atik keterangan dari Allah dan Rasulnya. Akal digunakan sebagai hakim untuk menimbang benar tidaknya Quran dan Sunnah. Salah. Quran Sunnah pasti benar selama itu sahih. Selama Sunnah itu sahih. Lalu akal harus mengikuti semuanya itu. Maka siapa orang yang mengutak-atik Al-Quran dengan sunnah dengan akal, sesungguhnya dia mengikuti akal dan hawa nafsunya untuk menjudge Al-Quran dan As-Sunnah. Menghakimi Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat yang pertama dan ayat kedua menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah.
Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya mendahului akal daripada ayat dan hadis. Menjadikan akal sebagai hakim untuk menakar kebenaran Quran dan hadis. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Akal itu terbatas sesuai dengan keterbatasan kemampuan manusia, sedangkan Al-Quran dan hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, inilah penjelasan tentang Dajjal. Nas'alullah al-afiyah wassalam minasyak wasyirk wal kufr wal nifaq wa su'il akhlaq. Ya, semoga ya kita bermohon kepada Allah diberikan keselamatan, ya, kesehatan dari sikap ragu, syirik, kufur, nifak, maksiat, dan buruknya akhlak. Dan semoga Allah tidak mencabut hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab kepada Bapak Septina. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Syukran Ustadz atas pembahasan materi di sore hari ini tentang kemunculan atau keluarnya Dajjal. Dan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811 227 1476. Dan kita angkat terlebih dahulu penanya melalui line telepon. Ya, silakan sudah masuk. Ya, halo. Halo. Ya, dengan ya, Bapak silakan, siapa Pak. di mana? Saya dari Puput di Purwokerto. Puput di Purwokerto. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz mengenai tanda-tanda kiamat. Kan dijelaskan bahwa waktu matahari terbit dari barat itu keimanan orang yang sudah tidak beriman sebelumnya itu tidak diterima. Bukankah pada waktu Nabi Isa diturunkan itu semua orang kafir itu dibunuh Ustaz? Bagaimana penjelasannya Ustaz? Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Astiron. Ya, Pak Puput di Purwokerto, barakallahu fiik. Betulkah orang kafir di zaman Nabi Isa semuanya dibunuh? Bukan dibunuh, tapi mati. Karena Nabi Isa tubuhnya mengeluarkan aroma khas. Siapa saja orang yang kafir yang menghisap atau menghirup aroma tersebut, dia akan mati. Oleh karena itu munculnya Nabi Isa setelah membunuh Dajjal tidak lagi menerima jizyah. Masih kafir kemudian menyetorkan jizyah atau upeti, biaya perlindung. Enggak. Karena walaupun diterima dia akan mati. Dajjal aja yang sakti kayak gitu meleleh tubuhnya melihat Nabiullah Isa. Yang bila dibiarkan begitu niscaya dia akan mati, tapi Allah tidak menghendaki Dajjal mati dalam bentuk demikian, tapi ingin matinya itu ditombak oleh Nabi Isa di hadapan pengikutnya. Betul semuanya mati. Apakah seluruhnya saat itu muslim? Iya. Terus kenapa di zaman ketika matahari terbit dari sebelah barat ada lagi orang kafir? Betul. Setelah Nabiullah Isa nanti wafat, nanti kita akan jelaskan tentang Nabi Isa. Kemudian kesejahteraan itu begitu merata, orang kemudian lambat laun lalai lagi. Dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang pernah ditegakkan oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Lalai lagi, banyak lagi terjerumus ke dalam kufur, ke dalam syirik, ke dalam bidah, kepada maksiat. Itu terjadi lagi. Sampai pada waktu matahari terbit dari sebelah barat, orang semua tercengang. Orang yang sudah kafir waktu itu takut lalu beriman. Tapi percuma. Orang yang ahli maksiat saat itu bertobat dari kemaksiatannya. Tapi percuma, pintu tobat sudah ditutup.
Ya, jadi walhasil seusai Nabiullah Isa wafat, orang-orang kemudian banyak melakukan penyimpangan lagi sampai terjerumus ke dalam kufur, syirik dan maksiat. Ya, demikian Pak Puput, wallahu alam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali persilakan kepada penelpon di line telepon nomor 022 86862637. Ya, silakan, sudah masuk. Silakan yang telepon sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Fauzan dari Bandung. Ya, Silakan. silakan. Mau bertanya Ustaz, bila akhir zaman itu kan masih ada umat Islam. Halo? Iya, terus? Umat Islam itu ada yang, bila ada yang masuk dengan masuknya, ada yang pengikut Dajjal apa enggak? Kalau bila ada, apakah itu termasuk syirik atau keluar dari Islam enggak ya? Terus bila dia bertaubat pada saat mengikuti Dajjal itu, apa kembali ke Islam apa gimana Ustaz ya? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik, Fauzan di Bandung ya. Iya, ketika Dajjal muncul ada nggak umat Islam yang menjadi pengikutnya? Banyak. Jangankan oleh fitnah Dajjal atau untuk sekarang saja ada orang yang berani melanggar aturan Allah demi memperoleh dunia. Banyak orang yang siap murtad, melakukan ritual syirik untuk memperoleh dunia, baik harta, kekayaan, atau ketenaran, atau jabatan, ataupun pangkat, kekuasaan. Banyak. Ngakunya Islam. Terfitnah dengan dunia. Apalagi di zaman Dajjal, bayangkan. Itu 3 tahun sebelum munculnya Dajjal. Allah menahan sepertiga, Allah menahan langit untuk menahan sepertiga. Allah memerintahkan langit untuk menahan sepertiga dari curah hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. 2 tahun sebelum keluarnya Dajjal, Allah merintahkan langit menahan 2/3 dari curah hujannya dan menyuruh bumi menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Tambah gersang. Setahun sebelum keluarnya Dajjal, Allah menyuruh langit untuk menahan seluruh curah hujan. Tak ada satu tetes pun air hujan yang turun. Dan menyuruh bumi untuk menahan seluruh tumbuh-tumbuhan, mati, gersang semuanya. Kekurangan sandang dan pangan. Ya, ada makanan, ya, air, orang-orang kelaparan. Sampai Nabi SAW menyatakan saat itu setiap mukmin tasbihnya dan tahmidnya cukup mengenyangkan mereka. Dalam keadaan gak ada makanan, gak ada air, muncul Dajjal membawa air dan api, ditawarkanlah air. Apa yang kelihatan air padahal api, yang kelihatan api padahal air. Siapa yang meminum airnya maka dia menjadi pengikutnya. Otomatis ketika menjadi pengikut Dajjal ya murtad dia. Karena pengikut Dajjal harus menuhankan Dajjal. Laknatullahi alaih. Siapa yang mengikuti Dajjal diberikan kesejahteraan duniawi. Siapa yang menolak ajakan Dajjal disengsarakan, hartanya semua dirampas, hilang, musnah. Ya. Ladangnya semuanya mati, tidak menghasilkan apapun. Ternak-ternaknya semuanya mati, tidak bisa ada yang dimakan. Sengsara yang menolak Dajjal. Nah, kira-kira dengan fitnah seperti itu bisa nggak orang tahan? Hanya orang yang betul-betul imannya kuat dan hebat yang bertahan. Orang yang imannya lemah ya sudah ya, daripada mati, sengsara, menderita, ikut Dajjal sejahtera. Sekarang aja fitnahnya tidak sedahsyat Dajjal, banyak orang yang menggadaikan agama demi dunia. Apalagi nanti ya. Umat Islam ada banyak yang mengikuti Dajjal banyak, dan mayoritas pengikut Dajjal adalah para wanita, para akhwat. Termasuk dari kalangan muslimat yang lemah iman ya jadi pengikut Dajjal. Dan mereka murtad otomatis ya. Nah, nanti setelah Dajjal terbunuh ada lagi nggak orang-orang yang tobat? Ada banyak. Setelah terbunuh kemudian Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam memimpin, banyak orang yang kembali tobat. Ya,
dan kemudian menjadi muslim yang baik di zaman itu. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya, dan kita akan mengangkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Dari Halim di Buah Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, amalan apa saja yang dapat menyelamatkan kita dari dahsyatnya fitnah Dajjal di akhir zaman selain membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Siapa? Dari Kang Halim di Buah Batu. Halim di Buah Batu, ya barakallahu fik. Ada 4 amalan yang bisa, 4 hal yang bisa menyelamatkan kita dari Dajjal laknatullahi alaih. Yang pertama tadi baca surah Al-Kahfi ya, hafalkan surah Al-Kahfi. Ketika jumpa dengan Dajjal bacakan surah Al-Kahfi. Bukan ayat kursi. Karena Dajjal bukan setan dari kalangan bangsa jin. Ayat kursi untuk mengusir setan dari kalangan bangsa jin. Kalau bangsa manusia, ya orang kafir itu setan dari kalangan bangsa manusia. Bacakan ayat kursi, nggak ngaruh. Dajjal juga manusia biasa. Salah satu turunan anak Adam. Oleh karena itu bukan ayat kursi, tapi surah Al-Kahfi. Itu pertama. Kedua, isti'adzah. Isti'adzah itu meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Seperti yang kita baca dalam sholat, dalam tasyahud. Ketiga, kalau mungkin, pergilah kita ke Mekah dan ke Madinah. Ketika ada berita Dajjal muncul gitu ya, tapi benar. Nah, sekarang kan banyak Dajjal sudah muncul, bohong. Nah sekarang umpamanya ada berita benar, tanda-tanda sebelum Dajjal keluar sudah ada kelihatan. Berdasarkan nas hadis yang kita sampaikan tadi. Dajjal sudah ada. Lalu berusahalah kita ke Mekah, ke Madinah. Kalau bisa. Tapi untuk di Indonesia itu susah karena perjalanan harus pakai pesawat, harus bikin visa dulu, yang nggak punya paspor harus bikin paspor, harus beli tiket, pas beli tiket pengikut Dajjal semua umpamanya. Pas naik pesawat, pilotnya Dajjal umpamanya. Nah, itu yang ketiga kalau bisa ke Mekah ke Madinah, karena Dajjal tidak bisa memasukinya. Nah, yang keempatnya hindari Dajjal. Begitu kita mendengar Dajjal ada di Jakarta, jangan sampai ke Jakarta. Ternyata terdengar berita Dajjal ke Bandung, cepat kita pergi dari Bandung ke Garut umpamanya. Setelah Bandung dikuasai menuju Garut, lari lagi ke Tasik umpamanya. Terus begitu. Pokoknya semaksimal yang kita bisa hindarkan. Jangan sok jagoan. Kata Nabi, orang yang syahidnya paling agung adalah orang yang menghadapi Dajjal dan dibunuh oleh Dajjal. Lalu dia menghampiri untuk menantang Dajjal. Jangan. Awalnya begitu sampai berjumpa dengan Dajjal, terpengaruh oleh fitnahnya lalu menjadi pengikutnya. Karena dahsyatnya fitnah Dajjal bisa meluluhkan iman kita. Ya, itulah 4 cara. Nah, ada satu lagi yang ditambahkan oleh para ulama, jadilah orang yang takwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan seluruh perintahnya, melakukan banyak amal soleh, menjauhi seluruh larangannya, menjauhi segala yang haram, yang makruh, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada orang seperti itu. Ya, inilah 5 poin. Pertama, baca surah Kahfi dan hafalkan sekarang. Nggak bisa pas Dajjal mana mushaf orang bacakan ayat Al-Kahfi. Harus dihafal. Yang keduanya isti'adzah, minta perlindungan dalam sholat. Yang ketiganya adalah pergi ke Mekah atau ke Madinah bila mungkin kan. Keempatnya jauhi, hindari Dajjal. Begitu Dajjal ada muncul di satu kota, kita jauhi kota itu. Dan yang kelima, jadilah orang bertakwa, beriman dan beramal soleh. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kembali kita akan mengangkat penanya dari line telepon di nomor 02286862637. Silakan kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Kita akan angkat dari penanya di nomor 02286862637. Baik, tampaknya belum ada yang masuk. Kita akan angkat dulu dari penanya. Ini ada beberapa pertanyaan yang senada, Ustadz. Pada saat Dajjal muncul, apakah teknologi atau kecanggihan teknologi apakah masih ada? Dikarenakan tadi disebutkan bahwa Dajjal mati
dengan tombak, Ustaz. Silakan. Ya, barakallahu fiik. Teknologi saat itu sudah tidak ada. Di zaman Imam Mahdi pun atau sebelum itu sudah tidak ada. Karena peperangan akhir zaman nanti tidak lagi memakai teknologi. Tapi kembali kepada pedang, tombak, dan yang sejenisnya. Ya. Lalu teknologi kemana? Ya hancur oleh teknologi itu sendiri. Wallahu alam bisa bagaimana caranya cuma Allah yang mengetahui dan mengaturnya. Amat sangat mungkin nanti terjadi perang nuklir umpamanya ya. Semua senjata atau dan teknologi sekarang ini musnah. Tapi tidak mematikan seluruh manusia. Ada beberapa manusia yang hidup dan melanjutkan kehidupannya ini. Dan kembali ke zaman batu. Kembali ke zaman baheula. Kembali ke zaman yang tidak ada teknologi. Orang kembali membuat parang, membuat tombak, membuat panah, membuat pedang untuk berperang dan seterusnya. Ya. Jadi hadis-hadis yang ada tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal, tentang Nabi Isa, tentang perang akhir zaman itu tidak menggunakan teknologi tapi menggunakan seperti yang zaman dahulu, pakai pedang lagi, pakai tombak lagi ya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ya, kembali kita akan angkat pertanyaan dari penelpon. Silakan yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Dengan Irma di Bandung. Silakan Bu Irma. Ini Ustaz, tadi kan sebelum salam ketika kita sholat itu kan ada yang harus kita ucapkan ya Ustaz, tadi 4 ya kalau nggak salah. Iya. Bisa Ustaz tolong diulang lagi, tadi saya terlambat secara radionya. Ya Allahumma inni a'udzubika. Ya. Taib. Dia dengar di radio. Setelah innaka hamidum majid ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau min adzabi jahannam, dari azab jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, berlindung kepada Allah dari 4 hal. Pertama dari azab jahannam, kedua dari azab kubur, ketiga dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan yang keempat dari fitnah dajjal. Ya, silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kita akan angkat penelpon dari nomor 022 atau yang masuk melalui nomor 02286862637. Silakan bagi yang akan bertanya langsung kepada Ustaz bisa ke line telepon di nomor 02286862637. Ya, tampaknya belum ada. Kita akan angkat dulu dari penanya melalui pesan singkat. Ustadz, apakah Dajjal itu nama atau julukan? Syukran dari Abu Taufik di Parongpong. Ustadz, silakan. Ya, Abu Taufik di Parongpong, Dajjal itu sebutan dan memiliki makna. Mana Dajjal adalah pendusta yang amat sangat pendusta. Berasal dari kata Dajjala tadi, ya. Makna Dajjala adalah khalata wa mawwaha. Khalata itu yang mencampur aduk antara hak dan batil, yang memanipulasi kebenaran. Yang benar diperlihatkan sebagai sesuatu yang salah dan sebaliknya, ya. Adapun nama bagi dia wallahu alam tidak ada keterangan khusus tentang Dajjal. Adapun nanti ada riwayat tentang seseorang yang di zaman Nabi SAW oleh Nabi dicurigai sebagai Dajjal. Namanya Ibnu Sayyad. Karena baik fisik ataupun karakter mirip seperti Dajjal yang beliau terangkan sendiri di dalam hadis-hadisnya. Sampai beliau sering ngintip, sering memata-matai. Sampai Umar siap memenggal kepala dia. Saya bunuh saja ya Rasulullah.
Oleh Nabi SAW dilarang. Karena kalau dia betul Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Kalau dia bukan Dajjal, maka tidak ada manfaatnya untuk membunuhnya. Itu Ibnu Sayyad, ya. Sebagian ulama meyakini, sebagian nih, bahwa Dajjal yang kelak muncul di akhir zaman itulah Ibnu Sayyad. Sebagian, tapi tidak seluruh ulama, ya. Dah nanti Ibnu Sayyad ini menghilang, kemudian menjadi Dajjal, dan ketika hidup di zaman Nabi SAW, saat itu belum menjadi Dajjal. Cuma ciri-cirinya sudah ada. Tapi kemudian dibelenggu di suatu tempat yang hanya Allah yang tahu, dan kelak di akhir zaman akan muncul sebagai Dajjal. Sebagian ulama menyatakan begitu, sebagian ulama membantahnya lagi. Adapun tentang Dajjal hakiki yang muncul di akhir zaman, maka tidak diterangkan tentang nama, nasab, dan asal usulnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala pada kajian di sore hari ini. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Dan sudah ada yang masuk melalui line telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nining di Cimahi, Ustaz. Silakan, Bu Nining. Maaf di luar tema. Ini Ustaz, kalau sholat id di rumah, kan rakaat pertama takbirnya 7 kali. Rakaat kedua 5 kali. Iya. Nah, yang 7 kali itu termasuk takbiratul ihram tidak. Kemudian yang rakaat kedua yang takbir pergerakan termasuk nggak, Ustaz? Iya. Itu Makasih, saja Ustaz. Iya, Kalau sama-sama. kasiron. Iya, wa jazakillahu khairan katsira, Ibu Nining di Cimahi. Barakallahu fiik. Iya. Nanti waktu Idul Fitri mungkin kita masih di dalam masa pandemi COVID-19. Saya anjurkan jamaah jangan sholat di lapangan, tapi di rumah. Karena adanya sholat, adanya kerumunan massa adalah media yang paling potensial untuk penyebaran COVID-19 ini. Oleh karena itu Allah dan Rasul memberi rukhsah untuk tidak sholat di lapangan. Sholat fardu yang 5 waktu, sholat Jumat juga jangan dilakukan. Karena ada resiko. Apa resikonya? Terpapar COVID, kemudian kita menjadi penyebab terpaparnya keluarga kita. Tanpa disadari kita interaksi dengan orang di masjid, di lapangan, ada yang bawa virus nempel di kita. Kita nggak merasa awal terkena virus itu tidak ada gejala apapun sehari 2 hari pertama. Walaupun umpamanya sekarang dicek sama alat tembak suhu, ya, suhunya normal. Iya, padahal virus itu sudah ada, tapi karena sistem imun kekebalan tubuh atau staminanya kuat, jadi belum ada gejala apapun termasuk demam belum ada. Padahal virus sudah ada. Gejalanya belum muncul. Ada lagi yang terpapar tanpa ada gejala. Kan gitu. Nah, sekarang kalau ada yang kena, dia ke lapangan, kita juga ke lapangan, walaupun dengan prosedur protokoler yang ketat. Ditembak dulu dengan pengini suhu, pakai hand sanitizer dan seterusnya. Tapi virus itu ada tanpa disadari. Nempel di bajunya, nempel ke kita, lalu kita ke rumah, kita menulari istri, anak, cucu, orang tua, semua yang ada di rumah. Dan itu bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang sahih. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Firra minal madzum firaraka minal asad. Lari, menghindar kamu dari wabah. Sebagaimana kamu lari menghindar dari singa. Singa mah menerkam ring 1-2 orang sudah. Kalau virus mah bisa puluhan, ratusan, ribuan orang dalam sekali penularan. Kita tanpa sadar bawa virus, mau pulang ke rumah semua tertulari. Ya.
Jangan merasa berdosa tidak sholat di masjid, baik Jumatan ataupun sholat 5 waktu ataupun sholat. Tetap kita sholat di rumah berdasarkan keterangan atau aturan syariat. Pahala sholat di masjid tetap dapat dengan sholat di rumah. Pahala sholat berjamaah ini tetap dapat walaupun kita sholat di rumah, ya. Jangan. Kalau tahu ada yang mengadakan, jangan ikut, ya. Nah, sekarang bagaimana tata cara sholat di rumah? Sama dengan yang di lapangan. Boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri, ya. Caranya takbiratul ihram terlebih dahulu. Di sini ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan iftitah dulu baru takbir 7 kali. Ada yang menyatakan takbir dulu 7 kali baru iftitah. Tapi semuanya sepakat 7 kali itu selain takbiratul ihram. Kalau saya mengambil pendapat yang kedua. Jadi takbir dulu untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu takbir 7 kali. Jadi dengan takbiratul ihram menjadi 8 kali, lalu iftitah, lalu surah Fatihah, lalu surat. Rakaat kedua juga begitu. Kita takbir bangkit dari sujud menuju berdiri, itu enggak dihitung, itu takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan dari sujud ke berdiri. Setelah tegak berdiri, lalu takbir lagi lah kita 5 kali. Jadi dengan takbir perpindahan dari sujud ke berdiri jadi 6 kali. Ya. Setelah takbir 5 kali baru kita baca Fatihah, baca surat, lalu takbir untuk ruku dan seterusnya normal. Perbedaan sholat Id dengan sholat biasa hanya takbir di rakaat pertama setelah takbiratul ihram 7 kali. Jadi 8 kali dengan takbiratul ihram dan di rakaat kedua 5 kali setelah takbir bangkit dari sujud. Berarti dengan takbir bangkit dari sujud 6 kali. Ya. Demikian Bu Nining, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan tambahan yang mungkin berkaitan dengan yang pertanyaan Bu Nining tadi, Ustaz. Apakah perlu adanya khutbah, Ustaz? Tidak perlu ada khutbah. Walaupun sholat Id di lapangan, khutbah itu sunnah. Mau ada khutbah mau tidak, mau mendengarkan khutbah atau tidak. Tapi kalau yang nggak mendengarkan lebih baik jangan di sana, pulang saja. Kalau di sana ngobrol, nanti mengganggu, ya lebih baik pulang, ya. Nah, untuk di rumah tidak perlu ada khutbah, langsung sholat salam sudah setelah itu, ya. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya dan kembali kami akan mengangkat pertanyaan dari penanya melalui line telepon. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanya dari Siti Bandung. Ibu Siti di Bandung. Mau menanyakan di luar tema, Ustaz. Silakan. Ini masalah di kampung kami, kalau sholat tarawih itu memang 2-2. Tapi sesudah 2-2 itu 4, terus diselingi doa. Terus 4 lagi, terus doa. Misalnya, subuhun kudusun rabbul malaikati wal. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Dan yang benar bagaimana solusinya, Dok? Iya. Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, wa jazakillahu khairan katsira Ibu Siti di Bandung. Barakallahu fik. Boleh sholat tarawih 2-2-2-2-21. Ya, jadi 4 kali 2 untuk tarawihnya dan 2 kali 1 untuk witirnya. Boleh juga 4-4-3, ya, tanpa ada tahiyat awal. Dua-duanya boleh, ya. Nah, sekarang ada selingan subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu adalah doa seusai witir, bukan doa di sela-sela sholat tarawihnya, ya. Kalau tuh ada bacaan ini, bacaan itu di masjid yang dipimpin oleh imam kita mah tidak ikut, diam saja, tapi ikut sholat tarawihnya, ya. Ini kalau nggak ada pandemi COVID-19 sekarang. Kalau ada sekarang, zaman sekarang di rumah saja, ya. Karena riskan kita terpapar oleh virus tersebut, akhirnya kita menulari keluarga kita, ya. Demikian, wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik. Terakhir, ya. Syukran. Baik, Ustaz. Telepon. Ada penelpon yang masuk, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Yusuf dari Buah Batu. Silakan, Yusuf, Pak Yusuf. silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada wacana Ustaz dari MUI bahwa nanti akan dibolehkan dengan dipilih katanya hijau apalah. Bahkan sudah di tempat saya ada pengumuman sudah boleh katanya di masjid. Kalau saya sih melihat kan ini masih harus ada pencegahan gitu Ustaz. Jangan nunggu harus ada coronanya. Ini bagaimana Ustaz? Jadi apa kita ikut umaro yang begitu atau kita ikut syariat membolehkan itu? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. MUI atau pemerintah hanya membolehkan, tidak menyuruh. Ini yang terus terang secara pribadi amat saya sayangkan. Ini beresiko akan tertular banyak orang. Seperti yang saya sudah bilang tadi. Yang ada ini daerah hijau boleh. Nanti orang yang ada di daerah hitam ke sana. Ada daerah hijau, daerah biru, daerah merah, daerah hitam kan gitu ya. Nanti orang yang terpapar, dia tidak sadar dia terpapar, ada virus corona. Nggak ada gejala. Mungkin karena staminanya kuat. Ya, nggak ada gejala. Lalu ikut sholat di tempat yang daerah hijau tadi. Dan orang yang staminanya kuat, walaupun sudah terpapar, dicek suhu normal. Nggak ada gejala batuk atau pilek, flu atau umpamanya demam, nggak ada. Normal biasa. Ditembak dengan alat penembak suhu normal 35,6, oh bagus, normal gitu ya, nggak ada masalah. Padahal di dalam tubuhnya ada virus corona, ya. Lalu menulari orang-orang semua. Kita sering lihat simulasi penyebaran virus corona, amat sangat enteng dan mudah, hanya sentuhan. Atau hanya menyentuh benda yang pernah disentuh oleh orang yang terpapar corona. Itu sudah langsung nular tanpa disadari. Sehari 2 hari nggak ada gejala itu. Bisa nggak menjamin semua orang yang datang ke sana pakai masker, pakai kaos tangan, ditembak suhunya normal, dijamin nggak bahwa dia tidak terpapar? Enggak. Karena sering ada terpapar tanpa gejala. Nah akhirnya apa? Akhirnya yang penyebaran COVID-19 sudah menurun, dengan itu meningkat lagi nanti. Kita mengetahui ada informasi di negeri lain, di Cina, di Korea, ada penyebaran corona gelombang kedua. Sudah turun, lockdown dibuka, PSBB dibuka, semua mal-mal dibuka, tempat-tempat wisata semuanya dibuka. Orang sudah berbulan-bulan dikungkung di rumah, lalu dibolehkan, sigala kuda lepas tina gedogan atuh. Liar. Tanpa disadari corona itu masih menyebar, mengincar banyak orang. Akhirnya penyebaran corona tidak terkendali lagi. Jadi itu mungkin nggak terjadi, amat sangat mungkin. Ya, sekali lagi, seketat apapun APD kita dan protokoler prosedur yang kita tetapkan, umpama orang yang masuk ke masjid, ke lapangan ditembak dengan alat penembak suhu normal, yang tidak normal suruh pulang, ya. Kemudian pakai masker, pakai kaos tangan. Terus waktu sholat ada social distancing, umpama berjarak 0,5 meter atau 1 meter, ya. Apakah itu bisa menjamin? Tidak. Sangat berisiko untuk terpapar lagi. Makanya terus terang secara pribadi saya tidak setuju. Kalau begitu terus kapan wabah ini berakhir? Padahal usia, masa inkubasi dari virus itu kan cuma 14 hari. Kalau 14 hari tidak lagi yang tertulari, mati sudah itu virus. Sudah musnah. Kalau nggak ada yang tertulari lagi. Tapi karena ada yang tertular, yang ini sudah mau mati, virusnya pindah ke yang lain, hidup lagi. Terus. Akhirnya bisa bertahun-tahun ini, ya. Oleh karena itu saya menghimbau sebaiknya jangan diadakan, ya.
Kita nanti akan bertanggung jawab atas penyebaran virus corona tersebut, ya. Jangan karena kepentingan ekonomi penting, tapi lebih penting lagi kesehatan. Bersabarlah, kita sengsara beberapa bulan, tapi nanti akan pulih secara utuh daripada sekarang kita umpamanya memulihkan ekonomi, tapi virus corona dengan gencar menyebar ke banyak orang. Tak mustahil suatu saat kita yang terkena. Kalau sudah terkena, tinggal penyesalan yang terjadi, ya. Demikian, jadi saya menganjurkan untuk tidak ikut kepada sholat di ini karena syariat membolehkan, memberikan keringanan untuk sholat di rumah karena ada udzur. Hujan aja. Coba sekarang umpamanya hujan, ya. Apa ada orang yang berani sholat di lapangan? Tidak, ya. Atau umpamanya mesinnya bocor, banjir. Berani nggak sholat di masjid? Enggak. Nah ini lebih berisiko daripada hujan dan banjir. Ancamannya nyawa. Hujan dan banjir tidak mengancam nyawa. Kalau virus mengancam nyawa, lebih dahsyat daripada itu, ya. Karena itulah karena hujan, syariat membolehkan sholat di rumah, apalagi yang lebih dahsyat daripada hujan. Tetap pahala sholat berjamaah kita dapat walaupun kita sholat di rumah, tak ada yang kurang. Jadi apa motivasi kita sholat di masjid di musim pandemi ini? Apa motivasi kita sholat di lapangan di musim pandemi? Pahala dari Allah bisa kita dapat dengan cara sholat di rumah, ya. Keriduan Allah bisa kita dapat dengan cara sholat di rumah. Tak ada ayat dan hadis yang dilanggar. Sementara kalau sholat di masjid dalam kondisi pandemi dan sholat di lapangan dalam kondisi seperti ini, ada ayat yang dilanggar, ada hadis yang dilanggar. Ayat yang dilanggar, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Hadis yang dilanggar, Nabi menyatakan firra minal mazdum firaraka minal asad. Lari kamu, hindari oleh kamu wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Nah, oleh karena itu jauh lebih selamat dari segala segi untuk sholat di rumah, ya, daripada sholat di luar di musim pandemi COVID-19 ini, ya. Cukup sekian, semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat bala ini dan menyadarkan kaum muslimin untuk disiplin mengisolasi dirilah untuk menghindari terpaparnya COVID-19. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan materi kajian pembahasan kitab Al-Irsyad ila Shahih Al-I'tiqad di sore hari ini. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla beserta keluarga dan diberikan kesehatan hingga dapat kembali bertemu dengan kajian-kajian di lain kesempatan. Ikhwati wa azani Allahu wa iyyakum, semoga kita yang menyimak memperoleh faidah dan manfaat di sore hari ini dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, dan semoga menjadi amal soleh untuk kita semua. Kami informasikan bahwa insyaallah atau di waktu sahur esok di hari Sabtu tanggal 23 Ramadan 1441 Hijriah akan hadir kajian sahur bersama Al-Ustadz Aziz Fatur Rahman LC MSI Hafizahullahu Ta'ala pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, akan menemani waktu sahur antum semua. Dan juga di ba'da subuh akan kembali hadir kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Majalis Sahri Ramadan bersama Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan keutamaan 10 hari terakhir. Demikian informasi kajian online Tarbiyah Sunnah untuk hari Sabtu pagi besok tanggal 23 Ramadan 1441 Hijriah. Pesan kami tetap di rumah, konsumsi makanan dan minuman yang bernutrisi, cukup berolahraga, dan semoga kita terbebas dari wabah yang sedang melanda. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas atensi dari pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Sekali lagi, tetap di rumah saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.